Sudah wiwitan pepelakan cabe, pepelakan pare, eta sudah wiwitan lain mah berhala. Tuh, aing nyembah berhala mah jelema anu gila hormat, gila disembah. Pejabat anu teu peduli karena orang miskin, loba rakyat teu kalaparan. Nah eta patung berhala mah jelema baleunghar caricing wae, pejabat khususna teu peduli karena lingkungan, sampah, apa gabrakan. Pada Sunda, jadi Sunda itu dalam arti pandangan ilmu pengetahuan tadi itu adalah daratan. Sundaland. Oh, Sundaland. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, wilujeng wengi bedanya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereaksi satu video tentang obrolan-obrolan yang apa namanya yang sensitif ya, yang punya pengalaman yang pengetahuan yang harus pengetahuan yang dalam ya. Video siapa lagi kalau bukan Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi, di mana video tersebut sedang membahas bersama seorang ilmuwan muda, Profesor Agus. Beliau berbincang tentang membahas Sundaland atau Sunda Wiwitan. Nah, yang sekarang jadi sensitif di masyarakat ini kurang ketidakpahaman, bahkan banyak yang gagal paham, dalam artian itu bahwa Sunda Wiwitan itu bukanlah suatu agama, bukanlah suatu organisasi atau ormas. Sunda Wiwitan itu bukan suatu negara, bukan sama sekali. Jadi Sunda Wiwitan itu ya keseharian kita. Bahkan orang Sunda sendiri tidak tahu apa Sunda Wiwitan itu. Bahkan image atau mindset dalam secara umum, di mata umum, bahwa sering dikaitkan bahwa Sunda Wiwitan itu agama sesat atau pemuja berhala atau segala macam. Nah, justru pikiran-pikiran itulah yang sesat. Nah, di sini Kang Deddy juga sudah menjelaskan secara detail. Di video-video lamanya juga sudah jelaskan secara detail bahwa Sunda Wiwitan itu awal permulaan suatu sistem peradaban yang dimana semua kehidupan pada zaman waktu itu, khususnya di tanah Sunda, mereka melakukan sistem dari mulai pertanian, mulai dari apa namanya segala macam lah unsur berhubungan dengan alam. Nah, itulah Sunda Wiwitan. Bahkan sampai sekarang juga Sunda Wiwitan masih berjalan. Seperti apa contohnya? Ya, kita bertani, kita lihat nyangkul di mana-mana gitu kan. Itu Sunda Wiwitan. Dan bahasanya juga itu Sunda Wiwitan. Makanya jangan berpikiran image bahwa Sunda Wiwitan itu agama sesat. Bukan, itu bukan agama. Sunda Wiwitan bukan agama. Makanya siapa yang bilang itu Sunda Wiwitan itu agama atau kepercayaan? Bukan. Inilah pengetahuan yang belum masih terkubur nih.
Makanya kalau membahas Sunda itu, filosofi Sunda itu sangat luas ya, sangat dalam, tidak akan selesai membahas tadi sampai berapa hari-hari, nggak bakal. Nah, yuk kita simak video percakapan bersama Kang Deddy Mulyadi bersama Profesor Agus. Oke, inilah. Sundaland itu sebuah teritori wilayah daratan ya, yang daratan menghubungkan sebelum air lautnya meninggi. Oh, berarti Jawa itu dulu Sunda kalau dari sisi bahasa tadi, dari sisi arkeologi. Ya, bukan hanya Jawa berarti. Kalimantan itu Sunda, Bali itu Sunda, sebagian. Nusa Tenggara Timur itu Sunda, Ya, sampai Sumatera itu Sunda. Yes. Dari sisi Sundaland. bahasa, Sundanya namanya Sundaland. Ya. Jadi kalau ada salah seorang tokoh budaya yang mengatakan Sundaland itu sampai India kan gitu, itu benar. Dari sisi Kurang tahu. kurang tahu, kurang itu tahu. bedanya kalau ilmuwan. Saya kurang tahu. Mungkin bukan bidang saya. Oke. Nah, kemudian, sekarang dari Sunda, Sundaland kayak tadi, kemudian ke Sunda Wiwitan. Apa itu Wiwitan? Nah, ini mungkin saya mau tanya Kang Deddy sebenarnya. Apa itu Sunda Wiwitan? Ya kalau dalam saya Wiwitan tuh artinya memulai, awal. Oke. Jadi Sunda Wiwitan tuh sistem hidup masyarakat pada sebuah wilayah Ya. yang mengajarkan tentang nilai-nilai kearifan hukum yang berlaku pada lingkungan itu. Ya gitu tadi, kayak bikin rumah itu harus pakai kolong, gitu kan? Harus dikasih jendela timur dan barat, menghadapnya ke utara dan ke selatan, tujuannya agar matahari masuk kan. Kemudian ada ruangnya, ada tamu tidak boleh masuk ke ruang tengah karena bersifat privasi. Dapur harus lebih gede karena menyimpan kekayaan di situ. Oke. Berarti bukan hanya mengatur hubungan vertikal dari yang spiritual dengan yang Malah nggak ada spiritual. semuanya hubungan horizontal. Karena kalau di cara pandang hidup di Wiwitan itu kan hubungannya hanya hubungan horizontal. Jadi baik dengan alam, baik dengan manusia, maka dia baik dengan Tuhan. Oke. Makanya kan di Sunda Wiwitan kan tidak ada, orang kalau nyebut itu agama, kan tidak ada tempat ibadahnya. Ya. Karena seluruh alam ini adalah tempat dia beribadah. Menarik. Setiap perbuatan kebaikan yang memberikan manfaat bagi alam, lingkungan, dan manusia adalah perbuatan ibadah. Nah itulah kalau ketika masuk ajaran Islam dari sisi syar'i, makanya mudah banget. Untuk Karena tidak ada perlawanan spiritualitas. Jadi gini, kalau ke tempat lain yang punya tempat ibadahnya, bisa jadi ada perbenturan peradaban ya. Karena di sini ada rumah ibadah, di sini ada rumah ibadah. Karena di sini tidak ada rumah ibadah, seluruh hamparan bumi ini tempat ibadah. Maka begitu masuk nggak ada problem juga. Hanya nyuruh orang untuk salat, nyuruh orang untuk puasa, nyuruh orang untuk bayar zakat, nyuruh orang untuk haji. Dari sisi ininya yang diawali dengan bersyahadat. Kang Deddy merasa ada benturan atau dianggap Tidak. membenturkan antara Islam Sebenarnya selama ini tidak pernah ada perbenturan. Toh orang yang tinggal di desa, dia mengajarkan ajaran Wiwitan dalam sebuah tradisi kehidupan, tidak pernah ribut dengan syariat Islam. Oke. Kan menjadi ada benturan sekarang aja ketika ada kapitalisasi politik, itu aja. Di tradisi nggak ada, selama ini nggak pernah ada ribut. Harusnya agak tidak terlalu cepat memberikan klaim. Oke. Gitu ya. Sebelum kita teliti apakah benar demikian. Pokoknya ilmuwan itu tidak bisa membuat sebuah pernyataan yang spontan, kecuali berdasarkan riset yang dia lakukan dulu. Betul. Jadi kalau ilmuwan itu metode penelitiannya ini agak sedikit teknis gitu ya, deduktif dan induktif. Eksperimen, hal-hal yang sifatnya mengadakan hipotesa dari rangkaian laboratorium eksperimen itu tidak pernah konklusif sifatnya.
Jadi agak sedikit tabu bagi ilmuwan, bahkan ilmuwan yang ternama sekalipun melakukan penelitian lalu bilang ini 100% demikian. Agak sedikit tabu. Jadi kalau orang mudah memberikan penilaian pada orang lain, memberikan justifikasi pada belum dilakukan sebuah riset, berarti bukan ilmuwan. Apalagi bukan risetnya sendiri. Kan begitu. Ya, namanya suatu peradaban yang selalu membutuhkan untuk penelitian riset yang sangat lama ya, membutuhkan sangat lama. Karena kalau kita membahas Sunda itu memang sangat rumit ya. Ya istilahnya kan Sunda itu istilahnya sangat ada Sunda besar, Sunda kecil. Ada Sunda besar, Sunda kecil, yaitu Sunda itu susunan daratan yang terbagi menjadi beberapa wilayah atau daerah, bahkan provinsi. Itulah Sunda. Ya, karena untuk membahas Sunda itu sangat sulit untuk dijelaskan secara akademik, seperti Kang Deddy Mulyadi sampaikan. Dan mudah-mudahan Profesor Agus ini bersama Kang Deddy Mulyadi akan melakukan riset ya, melakukan riset semua bukti-bukti sejarah yang ada di tanah Jawa Barat maksudnya. Banyak peninggalan tua yang ada di Jawa Barat, itu akan dilakukan penelitian khusus, dan Kang Deddy Mulyadi pun memberikan ruang untuk Profesor Agus dengan senang hati untuk melakukan riset penelitian tentang Sunda atau Sunda Land. Ya, Sunda Land itu ya Sunda keseluruhan atau Sunda besar. Kalau Sunda kecil istilahnya kan ada Sunda Galuh Pakuan atau Pajajaran, itu ya Sunda kecil. Ya, makanya salut saya sama Bapak Pak Deddy Mulyadi ini, orang yang sangat cerdas, budayawan, seorang politikus, dan bahkan sekarang menjabat jadi seorang gubernur Jawa Barat. Sangat mendukung. Jarang-jarang sekali orang seperti beliau, karena beliau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cendekiawan. Oke, seperti itu reaksi video kali ini tentang pembahasan Sunda di video kanalnya Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, dalam pembahasan Sunda di kediamannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.